Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini Allah masih izinkan kita baru saja melaksanakan sholat maghrib di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di masjid. Dan insya Allah berikan banyak kelebihan bagi kita hari ini, di mana kita ketahui barang siapa yang melakukan sholat berjamaah di masjid, Allah akan berikan lipatan pahalanya seperti 27 kali sholat sendirian di rumah. Dan juga Allah akan berikan setiap satu langkah yang kita jalan ke masjid ini, selangkah kanannya Allah berikan satu pahala, langkah kirinya Allah hapuskan satu dosa. Jadi begitu banyak. Apabila benar-benar naik jauh-jauh rumah aja berapa cukup berat jaya pahala yang dicuci Allah, apalagi kalau jalannya rapat-rapat kakinya. Jadi pastinya yang naik kendaraan pun tidak kurang pahalanya, karena memang yang dihitung adalah perjalanan kita menuju rumah Allah ini. Dan hari ini kita telah berada di sini, jangan lupa bagi yang itikaf. Awal itu ala aktifah fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, saja beritikaf di masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Salawat beriring salam mari selalu kita sajikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada hari ini kita masih belajar bersama tentang bagaimana keagungan Rasulullah dan bagaimana kecintaan beliau kepada kita umatnya yaumul mahsyar. Hari ini kita semua yang hadir di sini bersyukur dan juga seluruh jamaah yang akan hadir. Mari kita menyimak. Minggu yang lalu kita bercerita tentang Liwaul Hamdi. Kita sudah cerita tentang pertama ada 3 golongan yang dipanggil ke surga tanpa hisab. Nah, yaitu orang-orang yang bersabar saat dizalimi, bersabar saat ditimpa, bersabar dalam taat dan meninggalkan maksiat. Sedangkan satu lagi yaitu orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 golongan yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua yang ada di sini insyaallah Allah berkat dalam 3 golongan ini. Dan juga diceritakan tentang Liwaul Hamdi. Liwaul Hamdi adalah sebuah bendera, sebuah panji dari Rasulullah yang panjangnya perjalanan 1000 tahun, dan tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lebarnya di antara langit dan bumi, gigi-giginya atau ujung-ujungnya itu terdiri dari yakut yang merah. Kalau kita bayangkan seperti umbul-umbul, maka gigi-gigi umbul-umbul itu dari yakut yang merah, dan dari perak yang putih, ikatannya dari perak yang putih dan zubarjat yang hijau. Dan ada 3 simpul, yaitu 1 simpul di timur, 1 simpul di tengah dunia, dan 1 simpul di barat, yang tertulis 3 tulisan. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, dan yang ketiga La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, ini cerita kita minggu yang lalu. Kita masuki pengajian hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain amin. Telah berkata pengarang, dan semoga semua kita yang hadir pada hari ini di Masjid Al-Falah dari Aceh, Allah berikan manfaat dari ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tulu kulli sitrin yasiratu alfa sanatin. Panjang setiap simpul adalah perjalanan 1000 tahun. Jadi 3 simpul, bayangkan menyewa bendera, ada
ada 3 ikatan. Satu ikatan itu jaraknya adalah 1000 tahun perjalanan. Dia tajak dapat tajak kalau silok tingkai dapat kalau tajak mudemegli rende mudemegli tajak mudi lebih tajak karena ada 1000 tahun perjalanan. Nah, 1000 tahun perjalanan cukup jauh jarak antara 3 simpul yang tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin dan la ilaha illallah. Wa indahu sab'una alfi liwa'in tahta kulli liwa'in sab'una alfi saffin minal malaikat. Dan di sisi setiap simpul ada 70.000 bendera lagi. Ada 70.000 bendera dan di bawah setiap bendera itu ada 70.000 saf daripada malaikat. Jadi di sampingnya itu ada 70.000 bendera lagi dan setiap satu bendera ada 70.000 saf malaikat. Satu saf fi kulli saffin khamsami'ati alfi malakin yusabbihuna ta'ala wa yuqaddisunahu ta'ala. Satu bendera semuanya di samping Liwaul Hamdi ada 70.000 bendera. Di bawah setiap satu bendera ada 70.000 saf malaikat. Satu saf ada 500.000 malaikat yang bertasbih kepada Allah dan menyucikan Allah. Berarti satu bendera ada 500.000 kali 70.000. Berapa? Tidak, 500.000 kali 700.000 satu bendera. Benderanya ada 70.000. Itu di samping Liwaul Hamdi. Qala Al-Jarjani, berkatalah Imam Al-Jarjani, makna qauluhu Liwaul Hamdi yubdi annahu idza kana yaumul qiyamah fal liwa'u madrubun baina yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minuna haula liwa'ihi min ladaini Adam ila qiyamis saati. Dan kata Imam Jarjani, yang disebut Liwaul Hamdi dijelaskan bahwa sesungguhnya Liwaul Hamdi adalah dia pada hari kiamat, maka bendera ini didirikan di hadapan Nabi SAW dan orang beriman berada di sekeliling Liwaul Hamdi dari masa Nabi Adam hingga berdirinya hari kiamat. Jadi tanya setelah di padang mahsyar sebelum dihisab, posisi kita setelah kemarin pertanyaan dari saudara pada malamnya, kita berdiri setelah berdiri yang posisi kita nyonggade sebagian keringat semata kaki, kita berdiri di bawah Liwaul Hamdi seluruh orang beriman dari masa Nabi Adam hingga berdirinya kiamat. Tadi di samping Liwaul Hamdi ada bendera malaikat, berarti kita berdiri di samping-samping dan di sisi para malaikat semuanya. Manduk guru beriman berkumpul di bawah Liwaul Hamdi ini. Jadi di bawah bendera Nabi Muhammad, hendak bertanya akan sahabat ina. Jadi seandainya suami yang sudah berpulang duluan ke rahmatullah, ulun syaitannya yang kawai meninggal, insyaallah bertanya akan sahabat lain manduk di bawah Liwaul Hamdi. Kenapa? Seluruh orang beriman dari masa Nabi Adam sampai kiamat besok manduk bersama saya. Artinya kita berkumpulnya dengan misalnya suami istri atau dengan orang tua. Karena kalau orang tua kan nanti punya anak punya lagi dan sebagainya yang Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini pertanyaan yang paling hebat. Artinya lu nggak lagi mau sambil sebut kalau bisa ada pertanyaan. Karena walaupun pertanyaannya seperti ini, saya suka yang sulit-sulit malah. Karena kalaupun nggak bisa terjawab akan terjawab minggu depan. Tapi pertanyaan bagus sekali. Pertanyaannya, apakah kita akan berkumpul? Tadi kan kita berkumpul dengan suami kita atau orang tua kita. Kadang-kadang orang tua kita punya anak-anak yang lain lagi. Apakah kita mensapat dengan suami atau mensapat dengan orang tua? Nah, bagaimana cara menjawab pertanyaan ini? Ternyata di depan sedikit ada ceritanya dengan siapa kita berkumpul. Sebentar saja ke depan. Kita akan berkumpul bersama orang yang punya amalan sama dengan kita. Jadi kalau kita amalannya sama dengan istri kita akan berkumpul dengan istri kita. Kalau sama amalannya dengan orang tua kita,
maka kita akan bersahabat dengan urun sidanya. Tapi kalau amalan kita sama dengan teman kita, maka kita bersahabat dengan kedanya. Jadi depan ada Liwaul Hamdi adalah bendera paling besar. Orang dari sudut manapun di seantero negeri nanti bisa lihat. Tapi orang kafir nggak boleh mendekat. Jadi ibaratnya misalnya aja pengumuman urang ke Aceh sempat kenal saat kita ada musabakah misalnya. Musabakah kota Lusuai kita buat satu bendera untuk yang urang ke Aceh kumpul di bawah bendera ini. Karena benderanya tinggi semua bisa lihat. Liwaul Hamdi juga seperti itu. Tapi di bawah Liwaul Hamdi itu ada bendera-bendera kecil lagi. Jadi setelah kita kumpul, kita nyempat bendera Liwaul Hamdi. Tentu dengan panggilan lagi, bendera ini dikumpulkan ada bendera-bendera kecil beserta imamnya. Jadi di surat Bani Israil dijelaskan sebentar saya baca ke depan. Wa yakunul kuffaru fi rahatin minan nari ma dawam Liwaul Hamdi madruban. Dan orang kafir mereka beristirahat di dalam api walaupun kena api neraka selama Liwaul Hamdi terbentang. Jadi untuk urunnya disediakan spa, disediakan penginapan rest areanya dikelilingi oleh api oleh orang kafir semuanya. Jadi orang kafir kadang-kadang hanya bersempat di bawah Liwaul Hamdi, tapi mereka berkumpul di bawah api sampai kapan? Sampai selama kapan? Selama Liwaul Hamdi berkibar. Mantangna bendera ini awalnya aja jatuh. Sampai kapan? Faiza huilal liwa'u fahina izin yusafur kufar ilanna. Ketika bendera Liwaul Hamdi diturunkan, kabeh kumpul dulu, kabeh Rasulullah kembali Liwaul Hamdi lain setet dalam surga. Orang kafir baru giliran masuk neraka. Saya pahami sampai sini dulu. Orang Islam, orang mukmin semuanya berkumpul Liwaul Hamdi. Orang kafir kumpul di dalam lautan api seperti lagu Halo Halo Bandung. Mari berebut kembali, ada lautan api di situ. Mereka lalu berkumpul di situ sampai bendera Liwaul Hamdi diturunkan dan dibawa oleh Rasulullah. Mereka semua digiring ke dalam neraka. Fafil khabari, ini pertanyaan tadi dalam hadis, idza kana yaumul qiyamati yunsabu liwa'u sidqi li Abi Bakr radhiyallahu anhu wa kullu siddiqin yakunu tahta liwa'ihi. Dalam sebuah hadis dikatakan, apabila tibalah hari kiamat, kaduk kiamat, maka didirikan, ini selain orang pastinya kan hadis Rasulullah juga, didirikan liwa'u sidqi, bendera kejujuran. Li Abi Bakr radhiyallahu anhu yang dipegang oleh Abu Bakar. Jadi Rasulullah pegang bendera besar. Di sampingnya ada Abu Bakar, dia pegang liwa'u sidqi, bendera kejujuran. Yang pegang adalah Abu Bakar. Wa kullu siddiqin yakunu tahta liwa'ihi, maka semua orang yang jujur berada di bawah benderanya. Pertanyaan tadi, apakah kita kumpul dengan orang tua kita atau anak kita atau istri kita atau malah teman kita? Kalau kita sama-sama orang jujur, urun keluarganya orang jujur, kita orang jujur, kumpulnya di bawah bendera kejujuran. Jadi ibaratnya sama partai. Kalau misalnya kita pernah lihat di Besong pun kemarin ada bapaknya lain partai, mamanya lain partai, anaknya lain partai. Ini kita di bawah partai apa? Mereka PNA, ILO PA, karena beda partai, beda bendera. Jadi apakah kita akan berkumpul dengan anak dan istri dan orang tua kita? Iya, bisa jadi kumpul semuanya kalau sama-sama jujur. Carinya siapa? Carinya Abu Bakar. Itu bendera kejujuran. Kita kan di dunia jujur. Saya jujur kan, saya ganteng atau jelek? Jelek, enggaknya bibi jujur. Kadang gerak orang jaga dengihan tapi jujur. Saat jujur berarti kita berdiri di bawah bendera Abu Bakar. Itu yang bendera pertama. Ada bendera lain? Ada. Walwa'ul fuqaha'i li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bendera fuqaha, ahli fikih, itu yang pegang adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi ada ayat cotrung misalnya, beliau paham ilmu fikih. Jadi kenan, adanya partai ulung-ulung berjalan, partai ulung-ulung ilmu fikih. Jadi kenan. Be ana mau tajur yang ana mau baca, perginya di bawah bendera fuqaha.
kalau orang tua kita ahli fikih, kita pun ahli fikih, bisa Pak Lina. Oh, istri saya bukan ahli fikih, saya ahli fikih. Gak kumpul sama istri, kumpulnya dengan ajak tuh mungkin. Jadi posisinya bisa jadi kita terpisah, tapi sama-sama di bawah bendera besar di bawah kami, paham ya? Lainnya nanti di bawah grup itu ada tumpukan-tumpukan bendera-bendera kecil. Bendera apa lagi yang ada? Wa kullu faqihin yakunu tahta liwa'ihi, dan setiap orang faqih, orang yang paham ilmu fikih berada di bawah benderanya Mu'adz bin Jabal, bendera fuqaha. Wa liwa'u zuhdi, dan bendera zuhud. Zuhud artinya apa? Zuhud artinya orang yang tidak cinta dunia. Pokoknya kerja beda apa, gedung beda kumbung, gemui berlaku lingkar, pinggang berlaku hijau. Urung seperti ini yang tidak ingin harta orang lain, namun kepenggok, pokoknya kerja lagi bodoh, tapi urung zuhud karena cinta ke dunia. Bisa jadi miskin, bisa jadi kaya, tapi dia tidak cinta ke dunia. Imam banyak yang kaya. Imam Syafi'i juga kaya. Bahkan Imam yang kita biasa panggil Presiden Abdul Qadir Jailani, itu Imam Abdul Qadir Jailani imam yang kaya. Bahkan beliau bersedekah sampai miliaran rupiah. Jadi ketika ditanyakan, Anda katanya ahli zuhud, ahli tasawuf, kenapa Anda kaya? Biasa orang tahu karena kaya. Beliau berkata, kekayaan ini kupegang dengan tanganku, tapi tidak dengan hatiku. Aku punya uang di tangan, tapi tidak di hatiku. Uronyo urun pelek ojo. Saya kalau semah pe, kalau menuhanan pe. Harta boleh ada, tapi bukan untuk dipuja. Jadi kekayaan perlu, zakat perlu uang, kita pergi haji perlu uang, umrah perlu uang, bangun masjid perlu uang, sedekah perlu uang. Tapi uang bukan menjadi sesuatu yang kita puja-puja. Nah, zuhud artinya tidak cinta kepada dunia. Dengan yang kerja azan berkumandang, goyang, sembahyang kecil, mantap yang sembahyang ada dipecat-pecat, apa? Dia kerja lain. Hana kebutuhan katanya. Saat kita bisa seperti itu, kita masuk dalam golongan zuhud. Jadi zuhud itu artinya tidak cinta dunia. Bukan berarti membuang dunia sama sekali. Kalau urung saja, nah perempuan keluarga, nah urung jahat, masjid, tujuh puluh, masjid, hana binafkah ke keluarga. Itu bukan zuhud, tapi zalim kepada keluarga. Keluarga tanya ilmu, tanya raja, kadeh Sabang, raja kadeh Brunei, raja India, kita tinggalkan keluarga tanpa nafkah, kita serahkan diri kepada Allah, itu salah. Zuhud adalah orang yang tidak cinta dunia. Boleh ada di dunia, kita duduk di dunia, tapi jadikan dunia maslahatul akhirah. Dunia adalah ladang amal kita untuk akhirat. Saya punya baju cantik yang dijahit oleh Pak Tokmen, tapi bajunya untuk ibadah. Saya punya Honda, saya punya mobil misalnya Neo. Nah Honda, kerja sembahyang. Jadi kita gunakan harta kita untuk mengejar akhirat. Nah itu orang zuhud. Orang yang zuhud li Abi Dzar radhiyallahu anhu, yang pegang benderanya adalah Abi Dzar. Abi Dzar terkenal zuhud beliau. Wa kullu zahidin yakunu tahta liwa'ihi, dan setiap orang yang zuhud berada di bawah panjinya, panji zuhud. Wal ba'u sakha, dan bendera orang dermawan. Nah, jadi posisi kita kan banyak minta kasih dalam Islamnya. Orang kaya bagus, bahkan orang dermawan jauh bagus. Ada bendera dermawan yang dipegang oleh li Utsman bin Affan, bagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kullu sakhiyin yakunu tahta liwa'ihi, dan semua orang yang dermawan, yang tim sedekah, potensial yang berada di Malaysia, jika dan siapa yang kira-kira nanti berada di bawah panji daripada Utsman bin Affan. Orang yang dermawan, orang yang suka berderma, suka bersedekah, bukan ular nyepat capek malu.
Jadi posisi kita gemar bersedekah masuknya di bawah bendera ini. Jino karena urang yang mulai YouTube. Jadi video ini juga tayang di YouTube di channel saya Mirza Gunawan. Tapi banyak orang yang kadang-kadang cuma belajar di YouTube. Kadang-kadang nonton 2 menit kami kuota. Jadi kuotanya terbatas, belajarnya terbatas. Begitu terbatas, mulailah kafe kok. Maulid haram, dumpu yang ada buat masalah bid'ah, mandu bid'ah tak neraka, bid'ah sesat. Ini ada pegangan berarti tengkuput yang pertama neraka. Pokoknya ada bang guna pakai mic kan. Pakai masa Rasulullah ada mic pun. Berarti yang pun dalam neraka pun. Imam juga nanti termasuk saya termasuk neraka karena imamnya juga pakai mic. Ah ini juga pakai mic. Jadi juga masa Rasulullah nggak pakai mic. Masa Rasulullah kitab ini nggak ada, ini nggak ada. Mohon aku ada dalam mana masa Rasulullah. Jadi apakah kita semua masuk neraka? Salah, karena buat cuma di YouTube dan kuota terbatas. Jadi jangan gampang mengkafirkan orang lain. Kadang-kadang ulun takalan begitu kita memfatwa orang lain tidak berlaku sesuai sunnah, padahal yang dilakukan sesuai sunnah termasuk ini. Orang kaya sendiri nggak boleh kita celah. Utsman bin Affan orang kaya dan punya panci yang dermawan. Orang kaya bagus, tapi lebih bagus orang kaya yang dermawan. Artinya mau menggunakan hartanya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi yang pegang panci, yang pegang bendera? Liwa'us syuhada di Ali radhiyallahu an, yang pegang bendera syuhada yaitu Ali radhiyallahu an. Beliau yang paling berani dalam berperang, termasuk beliau berani mengorbankan nyawa untuk Rasulullah saat hijrah. Rasulullah hijrah, Ali yang tidur di tempat tidurnya. Kenapa? Karena Sayyidina Ali adalah sepupu daripada Rasulullah dan beda umur cuma 2 tahun dengan Rasulullah. Jadi saat kita perlu segala sesuatu, saudara kita yang paling dekat yang mau bantu, bahkan mau berkorban nyawa, mati bijir. Nah, saat kita berani untuk syahid, kita akan berada bersama Sayyidina Ali. Apalagi waliwa'ul qurra li Ubay bin Ka'ab wa kullu qari'in yakunu tahta liwa'ihi, dan bendera qari artinya yang sering ngaji Al-Qur'an berada di bawah tangan Ubay bin Ka'ab. Jadi beliau yang pegang benderanya, adanya seperti kari-karinya. Nah, kari ayam, kari kambing, kari saya. Silakan bisa ke situ, beli kari Quran yang betul. Jadi bukan ada kari ayam bercanda. Jadi kalau pertanyaan orang ada pertanyaan, jadi saya baru dapat pertanyaan. Apa yang bisa dilewati oleh ayam, bisa dilewati oleh sapi, bisa dilewati oleh kambing, tapi tidak bisa dilewati oleh jarum? Apa? Dia bisa dilewati, manok dilewat kan, lemur dilewat, kambing dilewat kan, tapi jarum nggak bisa lewat. Apa itu? Ada yang tahu jawabannya? Nah, ya jawabannya adalah kerongkongan atau tenggorokan kita ya. Jadi kita makan kari ayam bisa, kari kambing bisa, kari sapi, lemur aja lewat juga, tapi jarum aja, jadi jarum ada berani makan jarumnya. Jadi kerongkongan kita. Nah inilah dia. Kari ini artinya kari orang pintar ngaji Al-Quran. Orang yang pintar ngaji Al-Quran nanti akan ada pancinya, ada benderanya, yaitu bendera Ubay bin Ka'ab. Bendera apa lagi? Ada bendera kubur. Liwa'ul mu'azzinin, bendera orang yang azan. Siapa yang pegang? Siapa? Betul, Bilal bin Rabah. Iya, yang paling hebat dalam azan adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu beliau tidak azan pakai ini. Tapi saat beliau azan, beliau naik manjat ke atas puncak masjid dan azan. Bahkan suaranya terdengar jauh sekali, saking melengkingnya suara Bilal. Saking beliau dikejar-kejar oleh kafir, mereka tahu kalau suara azan Bilal itu terdengar sampai jauh. Kita sekarang kan pakai mic terdengar juga. Orang kafir takut, semakin banyak yang dengar, semakin jauh yang terdengar, makin banyak orang yang sholat. Makanya Bilal disiksa mati-matian.
Disiksa sampai ditimpakan batu di atas dadanya dan hampir mati. Termangkap dengan. Kenapa? Karena posisi muazzin adalah orang yang paling berjasa. Tanya yang ada di gerbang, mungkin ada rumah udah. Tanpa ada yang panggil, kita kan kampret kalau cimat di lampu yang swasta. Nah yang dua, kadang-kadang isya, apa kan kita lewat kita kalau nggak ada, kalau mati lampu nggak ada azan, pasti kita lewat sholatnya. Maksudnya sholat juga tapi terlambat. Nah muazzin pegang peranan besar, makanya mereka punya panji sendiri. Dia punya slot sendiri, VVIP berada di bawah panji yang dipegang oleh Bilal radhiyallahu anhu. Wa kullu muazzinin yakunu tahta liwa'ihi, dan setiap muazzin berada di bawah panjinya. Ya lalu panji milenium mana? Wa liwa'ul maqtulin, dan bendera orang yang terbunuh, dulman, yang terbunuh secara teraniaya. Urang ipoh masa DIDI, masa PKI, urang ipoh masa agam, urang ipoh masa konflik. Siapa yang pegang? Lil Husaini radhiyallahu anhu, bagi Sayyidina Husain radhiyallahu anhu, karena beliau terbunuh dalam perang. Jadi terbunuh teraniaya, maktulina dulman. Wa kullu maktulin dulman, dan orang yang terbunuh secara zalim, orang yang dibunuh racun dengan racun cyanida, tahta liwa'ihi, di bawah benderanya. Fazalika qaulullah ta'ala, dan ini makna tafsir daripada firman Allah Ta'ala dalam surat Bani Israil, yauma nad'u kullu unasin biimamihim, pada hari itu kami panggil semua manusia dengan imam-imamnya. Jadi hati-hati kalau kita hidup di dunia, perhatikan imamnya. Selama ini kita suka mendengar musik Jepang misalnya. Siapa imam kita? Nanti kita akan mengikut dia. Pada orang akhirat dia akan setuju. Oh, kiblat saya suka Metallica. Nanti orang akhirat, Metallica dong. Oh, empat bendera Metallica. Saya suka slang. Nah, cari bendera slang di sana. Jadi bukan bendera Ubay bin Ka'ab, bukan bendera kari. Kita suka cari yang bendera slang. Misal kamu suka apa? Saya suka Jero. Ya, Jero di akhirat minta ke bendera Jero, kerja Jero. Kalau Jero-nya dalam berkah, dia dalam berkah sih. Kita akan mengikut imam-imam kita. Kalau yang menjadi kedua, yang menjadi ikutan, yang menjadi apa yang biasa kita lakukan sehari-hari di dunia, itulah yang akan kita ikuti di sana. Jadi hati-hati dengan keseharian kita, hati-hati dengan yang kita lakukan. Jangan sampai panji yang akan kita ikuti bukan membawa kita ke dalam surga. Bisa dipahami ya tadi pertanyaannya. Wa fil khabari, dalam hadis pada pertanyaannya silakan boleh langsung tunjuk tangan. Idza kana yaumul qiyamati, apabila adalah hari kiamat, yaqumul khalaiqu wa yastaddu bihimul atsyu wa yaljamuhul aqu fa yab'atsu Allahu ta'ala Jibril ila Muhammadin alaihi wassalam fa yaqulu ya Muhammad qul li ummatika yad'unani bil ismi alladhi da'awtani bihi fid dunya inda syada'idi fa yunadi ummatahu bidzalika. Dikatakan dalam sebuah hadis, apabila tibalah hari kiamat, berdirilah seluruh makhluk termasuk banyak manusia, wa yastaddu bihimul atsyu, dan bersangatan haus. Cukup berat ya, saya pakai ini. Yang kalau ini silakan digerakkan. Wa yastaddu bihimul atsyu, dan sangat haus. Wa yaljamul aqu, dan kering kerongkongan, panas dalam, susah buang air besarnya. Yang sampai kejadian lagi ya, cerah di bidanya. Maka Allah mengutus Jibril kepada Nabi Muhammad alaihissalam, semoga keduanya mendapatkan rahmat. Fayaqulu, berkata Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, katakan bagi umatmu agar mereka memanggilku dengan sebuah nama yang engkau panggil akan aku ketika kamu sangat kesusahan, kata Allah. Wahai Muhammad, umat mereka dengan susah kan, dengan gerah, dengan deur, dengan suku, dengan head. Kamu ajarkan kepada umatmu, coba dia sebutkan doa atau panggil saya dengan sebuah nama
yang kamu wahai Rasulullah pernah panggil saya dengan doa itu saat kamu lagi susah. Nyogata dengan susah udah ke Jibril ke Umar. Pernah mengata dengan doanya. Apa doa yang diajarkan? Fayunadi ummatuhu bidzalika, maka Rasulullah mengatakan, "Oh ya, para jamaah sekalian, perhatian, kita semua sedang berada di sini dalam cobaan, sedang haus, harap bersabar, ini hanya ujian, harap bersabar semuanya, ini ujian." Katakan, kata Rasulullah, fayaqulu, berkata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Fahina izin yafsurullahu qala'a bainal khalaiqi, thumma yaqulu Allah ta'ala li sayyidil umam, law lam yadhkuruni bi hadzal ismi la atallat alaikum fada'a alfa amin. Maka setelah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung mencepatkan pemutusan. Artinya berpeda menuju pada masyar, berpeda menuju mizan, berpeda menuju cing untuk segera hisab hari kiamat. Lalu Allah berkata bagi sekalian umat, kalau mereka tidak menyebut dengan nama ini, maka akan aku panjangkan penantian tadi selama 1000 tahun. Jadi kata Allah, menyobono anak Bismillah, rupanya belum 1000 tahun. Makanya tadi kita lihat banyak antrian di samping terminal di BKD Aceh Utara. Kan kita lagi masa proses testing PNS ini. Tadi antrian panjang. Kenapa antrian panjang? Seperti inilah. Kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup, kesulitan kita akan selesai kalau kita mau membaca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap apapun yang kita lakukan. Kalau perlu dalam sekali teguh, cari. Lakukan apapun, sekecil apapun. Mau pakai baju Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz, masa Bismillah aja? Boleh. Baca doa lainnya. Sambil kita bercermin, pakai baju sambil bercermin, boleh tambah doa melihat cermin. Pernah saya bagi kemarin, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau baguskan penciptaanmu, artinya tubuhku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi kalau kita pakai baju, apakah misalnya nggak pakai depan cermin, doanya doa apa? Boleh tambahin doa ini Pak Tarmen biasa menjahit baju. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma wala, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma wala. Ya Allah, berikan aku kebaikan baju ini dan kebaikan apa yang untuk baju ini. Jauhkan aku dari keburukan baju ini dan keburukan yang ada untuk baju ini. Apa kebaikan baju ini? Misalnya bajunya pakai lembut, nyaman, sejuk, itu kebaikan baju. Yang ada kasut mangan. Nah, banyak Pak Domen bisa pernah ke urang udah pakai bajunya, pakai baju baca doanya, urang ada pakai baju Pak Domen cok. Padahal bajunya sama aja, tapi doa ini yang membuat perasaan kita beda. Padahal pakai baju mana ada udah pakai sampah di kasut. Padahal itu berkat doa tadi, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma wala, dan kebaikan untuk baju ini. Misal contoh baju kita pakai baju pegawai atau baju kuku lah kita pakai ini. Saat kita pakai baju ini, orang menghormati kita. Tunggu pakai baju kuku. Oh, hijab boleh comero. Karena dihormati. Berarti kebaikan yang untuk baju ini. Gara-gara kusuk bajunya, gara-gara kasut bajunya, nah orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Ini kebaikan untuk baju ini. Wa a'udzubika, aku berlindung padamu daripada min syarrihi, dari keburukan baju ini. Apa keburukannya? Kedai. Baju yang wala pakai menjadi baca doanya dengan kedai. Walaupun anak kuring di dalam. Suhu, lekit bajaji, bagah kerut. Wa a'udzubika min syarrihi. Apalagi bagah keprit, bagah getem di jaji, itu min syarrihi. Wa syarri ma wala, dan keburukan yang untuk baju ini. Bapak zaman dia beli baju yang peduli narapidana, lu udah pakai ini importnya itu. Pada baju ini. Nah, karena bikinannya nabi, lu importnya nah keburukan untuk baju. Padahal kalau importnya karena
ganti baju. Jadi salah satunya doanya itu, silakan kita amalkan, baca bismillah, baca doa-doa apa yang kita bisa untuk semua apapun yang amalan kita lakukan. Sebentar lagi kita keluar, azan berkumandang, kita berwudu, minimal baca bismillahirrahmanirrahim. Pertama